Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami Strom Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan atau memberikan beberapa tips bagaimana langkah-langkah awal saat instalasi listrik di rumah kita mengalami korsleting atau arus pendek. Baiklah, sebelum masuk pada penjelasan, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk langsung pada penjelasan. Di sini saya memberikan sebuah contoh instalasi rumah atau instalasi listrik dengan pembagian dua buah grup ya. Artinya di sini ada 3 MCB. Di box MCB ini satu adalah MCB induk, yang kedua adalah jalur yang kita gunakan untuk stop kontak, dan yang ketiga adalah jalur yang kita gunakan untuk penerangan atau lampu. Di sini saya juga memberikan contoh seperti ini teman-teman, kerusakan pada jalur stop kontak. Jadi langkah awalnya jika kerusakan itu ada pada jalur stop kontak, langkah pertamanya lepas semua beban yang terkoneksi di stop kontak, lalu on-kan MCB atau hidupkan MCB. Jika MCB bisa on, berarti ada kerusakan dari salah satu perangkat kita. Jadi seperti ini penjelasannya teman-teman ya. Jika terjadi korsleting pada jalur stop kontak seperti ini, tentunya MCB nomor 2 ini akan trip, dan juga MCB yang ada di KWH meter ini akan trip. Lalu coba kita lepas semua beban yang terkoneksi di semua stop kontak ya teman-teman ya. Jadi jika di rumah teman-teman ada 7, 5 atau 6, kita lepas semua seperti ini teman-teman. Nah, setelah semua terlepas dari stop kontak, coba kita hidupkan lagi MCB-nya, nomor yang MCB KWH dan juga MCB pada box MCB yang nomor 2 ya. Jika MCB atau kedua MCB ini bisa kita on kan, artinya di instalasi kita tidak ada masalah. Jadi di stop kontak ataupun instalasi itu tidak ada masalah, kemungkinan besar pada perangkat-perangkat yang kita miliki. Untuk itu coba kita koneksikan lagi satu persatu. Misalkan kulkas kita koneksikan, tidak ada masalah. Lalu kipas angin kita koneksikan, tidak ada masalah. Lalu TV kita koneksikan. Nah, di sini anggap saja TV yang bermasalah, maka akan trip lagi. Jadi di sini dengan kasus seperti ini bisa kita ketahui ya, masalahnya adalah bersumber dari TV yang rusak. Lalu yang kedua, jika sudah dilepas dan masih short, berarti kemungkinan masalah ada di stop kontak. Cek stop kontak satu persatu. Langkah berikutnya, cek instalasi. Pada kasus ini dilakukan oleh orang yang berkompeten atau orang yang mengerti akan instalasi listrik. Artinya seperti ini. Jika kita sudah lepas semua stop kontak, lalu kita coba hidupkan MCB, tapi masih trip ya. Jadi tidak bisa di on kan atau dihidupkan, maka itu artinya ada kerusakan mungkin di stop kontak yang 3 ini atau pada TEDUS atau instalasinya. Nah, kita harus urutkan satu persatu. Tentunya lebih mudah bagi kita adalah langkah awalnya. Kita cek teman-teman. Jadi kita buka stop kontak ini satu persatu, lalu kita lihat apakah ada yang terlepas. Mungkin jalur fasa ini terlepas lalu menempel di bagian netral ini atau sebaliknya. Dan di sini juga ada grounding. Jika grounding ini memenuhi persyaratan atau sesuai dengan standar, maka jika fasa ini menempel ke grounding, itu pun akan terjadi short ya teman-teman ya. Jadi kita cari satu persatu di stop kontak ini, dan jika di stop kontak ini tidak ada masalah, berarti kemungkinan besar masalah adalah terjadi pada sambungan-sambungan TEDUS. Kita harus mengecek ini yang tentunya ada di atas plafon rumah kita. Jadi kalau memang teman-teman tidak berani atau tidak mengetahui secara benar
tentang instalasi listrik, alangkah baiknya kita panggil orang yang memang mengerti akan instalasi listrik. Nah, setelah kita temukan mungkin di tedus yang ini atau di sini, itu baru nanti kita bisa hidupkan atau kita on-kan MCB ini lagi, teman-teman ya. Nah, di sini ada satu hal yang perlu diperhatikan. Jika dalam membuat sebuah instalasi seperti ini ya teman-teman ya, menggunakan full pipa ya, artinya dari sumber utama box MCB ke tedus, masing-masing tedus lalu ke armatur seperti ke stop kontak, saklar, digunakan pipa seperti ini tentunya akan lebih aman. Jadi saat terjadi korsleting atau arus pendek, itu kemungkinan terjadi di dalam pipa ini sangat kecil ya teman-teman ya, apalagi kalau di dalam pipa ini tidak ada sambungan. Maka lebih baik jika menggunakan pipa seperti ini jangan sampai ada sambungan di dalam pipa, sehingga saat terjadi kerusakan-kerusakan seperti ini kemungkinan besar hanya pada armatur stop kontak seperti ini dan di tedus-tedusnya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Lalu jika kerusakan terjadi pada instalasi lampu atau jalur instalasi lampu, tentunya MCB KWH dan MCB nomor 3 yang trip ya teman-teman ya. Lalu kita lihat di sini langkahnya. Nah, di sini kita lihat kerusakan pada jalur lampu. Posisikan semua saklar pada posisi off. Jadi saat MCB trip, posisi saklar semua kita posisikan pada posisi off. Setelah itu kita hidupkan MCB atau kita posisikan MCB pada posisi on dan on kan saklar satu persatu, artinya hidupkan saklar satu persatu ya teman-teman ya. Jadi seperti ini penjelasannya. Saat terjadi trip pada instalasi lampu pada kondisi MCB yang 2 ini trip, kita coba posisikan semua saklar ini pada posisi off dulu ya teman-teman ya. Setelah saklar ini pada posisi off, kita coba posisikan MCB KWH dan MCB nomor 3 ini pada posisi on. Lalu setelah itu baru kita coba lagi saklar nomor 1 kita hidupkan. Anggap saja lampu ini menyala atau hidup. Lalu nomor 2 kita coba juga. Di sini lampu menyala. Lalu yang ketiga, di sini lampu tidak bisa menyala atau trip lagi. Nah, itu bisa kita simpulkan berarti kerusakan ada di fitting lampu atau di lampu ini sendiri ya teman-teman ya. Jadi di sini kita coba lepas lampu, lalu kita hidupkan lagi kedua MCB tadi. Jika masih trip juga, berarti masalahnya bukan pada lampu tapi pada fitting lampu tersebut. Nah, bisa kita perbaiki lagi dan kita coba lagi teman-teman ya. Tapi kasus seperti ini biasanya terjadi pada lampu-lampu yang menggunakan komponen-komponen elektronik ya. Jadi saat lampu itu rusak itu bisa menimbulkan trip, tapi kalau lampu pijar ini tidak ya teman-teman ya. Di sini ada perbedaan. Oke, setelah kita mencoba langkah-langkah tadi dan ternyata kita sudah coba satu persatu, sudah kita lepas semua lampu atau fittingnya juga kita cek tidak ada masalah, tapi masih trip juga, berarti kemungkinan itu ada pada instalasi. Misalkan di tedus ini atau yang ini atau yang ini kita lakukan pengecekan satu persatu sampai kita benar-benar menemukan apa penyebabnya ya teman-teman ya. Nah, sekali lagi saya katakan, jika instalasi kita menggunakan pipa seperti ini, kerusakan yang terjadi di dalam pipa ini kemungkinannya sangat kecil ya teman-teman ya, kecuali kabel tidak menggunakan pipa mungkin digigit tikus, terkelupas lalu terjadi korsleting seperti itu ya. Maka sebaiknya jika membangun instalasi, gunakanlah pipa seperti ini agar menjadi lebih aman ya teman-teman ya. Nah, di sini ada satu contoh kasus lagi teman-teman nih. Yang tadi saya jelaskan adalah contoh-contoh kasus sederhana ya pada korsleting listrik, tapi ada salah satu contoh seperti ini yang termasuk dalam kategori yang agak sulit untuk mencari penyebabnya. Banyak terjadi orang menanam kabel dalam dinding itu tidak menggunakan proteksi atau tidak menggunakan pipa.
dalam jangka waktu yang cukup lama mungkin kabel ini bisa mengalami rapuh yang akhirnya terkelupas ya teman-teman ya, dan itu bisa menimbulkan short ya, bisa menimbulkan korsleting. Nah, ini tentunya tidak mudah untuk mencarinya ya teman-teman ya. Ini diperlukan atau bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah berpengalaman dan berkompeten di bidang listrik. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini kabel rapuh dan sudah kulitnya sudah hancur lah, anggaplah seperti itu. Walaupun dia tidak kontak secara langsung, tapi ada semen atau dindingnya ini ya teman, yang sebagai perantaranya ya teman-teman ya. Jadi saat dinding ini mengalami kelembapan yang tinggi atau kelembapannya naik, mungkin pada waktu musim penghujan dan arus di sini juga yang mengalir besar, maka ini akan terjadi korsleting ya. Di sini akan timbul panas karena ada arus yang mengalir melalui semen tadi ya, melalui dinding tadi yang lembab. Di sini akan terjadi panas teman-teman, dan lama kelamaan itu akan menimbulkan korslet. Nah, nanti kita hidupkan lagi, tidak lama lagi akan terjadi short lagi atau korslet lagi. Jadi dia prosesnya tidak seperti yang lain ya teman-teman ya. Jika hubungan arus pendek itu secara langsung maka langsung turun, tapi kalau ini beda teman-teman ya. Ini saat terjadi korslet seperti ini menimbulkan panas, dalam waktu tertentu baru MCB-nya akan trip. Nah, seperti itu contohnya teman-teman ya. Ini adalah salah satu contoh korsleting yang agak rumit untuk mencarinya. Oke, untuk kali ini sekian atau cukup tips yang saya berikan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, share, dan komen agar teman-teman yang lain mendapatkan informasi-informasi dari video-video kami. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.